saya Rizky Febri Alfi Syahrin. Saya di sini ingin mempresentasikan sedikit tentang hermeneutikanya milik Hasan Hanafi untuk memenuhi tugas mata kuliah hermeneutika yang diampu oleh Ibu Ummu Ifa. Baik, langsung saja pada pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah biografi singkat mengenai Hasan Hanafi. Beliau itu lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1935. Pendidikan awalnya itu ditempuh di Universitas Kairo, lalu melanjutkannya ke Universitas Sorbonne di Perancis. Pengalaman akademiknya di barat itu memberikannya wawasan yang luas yang kemudian ia gunakan untuk merumuskan pendekatan baru dalam memahami Islam. Salah satu proyek yang terkenal adalah At-Turaj wa Tajdid atau tradisi dan pembaharuan, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali warisan intelektual Islam agar relevan dengan zaman modern. Yang selanjutnya adalah konsep hermeneutika milik Hanafi. Hermeneutika menurut Hanafi itu bukan hanya sekedar menafsirkan teks, tetapi menjadikannya sebagai alat untuk membangun kehidupan sosial yang lebih adil. Ia mengenalkan 3 tahap dalam memahami teks. Yang pertama adalah kesadaran sejarah, untuk memastikan teks itu asli dan kontekstual. Dan yang kedua adalah kesadaran makna, agar tafsir masuk akal dan tidak lepas dari tujuan ayat. Dan yang ketiga adalah kesadaran praktis, yaitu bagaimana tafsir bisa diwujudkan dalam tindakan nyata. Dengan ini, teks suci bukan lagi hanya untuk ibadah ritual, tetapi juga solusi atas persoalan hidup. Yang selanjutnya adalah metode aksiomatis. Metode aksiomatis adalah pendekatan Hanafi dalam menafsirkan teks secara objektif dan sistematis. Ia berpendapat bahwa penafsiran harus mengikuti prinsip-prinsip tetap, seperti aksioma dalam ilmu pasti. Artinya, tafsir tidak boleh sembarangan berdasarkan perasaan pribadi, tetapi harus rasional, konsisten, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, tafsir menjadi ilmiah, bukan sekedar opini bebas. Yang selanjutnya adalah pengaruh pemikiran lain. Ada beberapa tokoh dan aliran filsafat yang mempengaruhi Hasan Hanafi. Yang pertama adalah Gadamer. Ia mengambil gagasan bahwa setiap penafsir pasti membawa prapemahaman. Dan yang selanjutnya adalah Husserl. Ia mengadopsi fenomenologi, yaitu memahami teks berdasarkan kesadaran subjek. Dan yang terakhir adalah Marxisme. Ia mengedepankan kritik sosial untuk melihat bagaimana teks bisa digunakan untuk membebaskan masyarakat. Namun Hanafi tentu tidak meniru mentah-mentah. Ia menyaring dan menyesuaikannya dengan tradisi Islam. Yang selanjutnya adalah metodologi hermeneutika. Metodologinya Hanafi itu dimulai dengan prinsip epoche, yaitu menunda penilaian tentang asal-usul wahyu dan langsung membaca teks sebagaimana adanya. Ia menyamakan Al-Quran dengan teks lain secara metodologis, artinya ditafsirkan berdasarkan metode ilmiah, bukan keyakinan buta. Hanafi menolak adanya tafsir tunggal dan mutlak, yang melihat bahwa setiap penafsiran adalah hasil dari konteks sosial dan kepentingan tertentu, sehingga perbedaan tafsir adalah hal yang wajar. Yang selanjutnya adalah langkah praktis penafsiran. Hanafi menyusun 8 langkah penafsiran. Beberapa poin adalah yang pertama, komitmen sosial politik mufasir, yaitu mufasir harus peduli dengan kondisi umat. Dan yang kedua adalah sinopsis ayat. Semua ayat terkait tema dikumpulkan agar penafsiran menyeluruh. Dan yang ketiga adalah analisis linguistik dan struktur makna untuk menemukan pesan utama ayat. Dan yang terakhir adalah bandingkan realitas ideal dan nyata, lalu muncul aksi sosial sebagai hasil akhir tafsir. Dengan langkah ini, tafsir bukan hanya teks di atas kertas, tapi menjadi gerakan perubahan di masyarakat. Yang terakhir adalah 3 kritik hermeneutika. Ada 3. Yang pertama adalah kritik historis, menilai keaslian teks secara ilmiah, bukan dogmatis. Dan yang kedua adalah kritik eidetis, memahami makna teks secara mendalam tanpa prasangka. Dan yang ketiga adalah kritik praktis, menerjemahkan teks ke dalam tindakan nyata masyarakat. Tujuan akhirnya adalah agar wahyu tidak hanya disimpan dalam mushaf, tapi benar-benar hadir dalam kehidupan manusia sebagai pembebas dari penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan.